Biasanya manusia itu seperti ini, ini ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Prahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng reborn. Ya, teman-teman semua, dalam video kali ini tema yang akan saya bahas adalah dalam hidup nyontek boleh tidak gitu loh. Dalam hidup nyontek boleh atau tidak. Bagi Anda yang pernah bersekolah, tentunya pernah mengalami momen-momen di mana Anda menjalani ujian sekolah ya, entah ujian semesteran, catur bulan atau apapun lah gitu. Dan salah satu rule, aturan di dalam sebuah ujian adalah Anda tidak boleh mencontek ya. Baik membawa contekan atau Anda mencontek dari teman sebelah Anda, kayak gitu. Kemudian setelah Anda mengingat-ingat kejadian-kejadian zaman Anda bersekolah, saya mengajak Anda untuk membandingkan realitas kehidupan. Dan kalau yang saya lihat, banyak juga para orang-orang sukses yang mengatakan kata siapa di dalam hidup nggak boleh mencontek gitu loh. Kalau ingin sukses, ya boleh saja mencontek kayak gitu. Karena naluri alamiah seorang manusia itu mencontek katanya. Kita bisa begini karena meniru orang lain. Kita bisa begini meniru orang lain dan sebagainya. Oke. Kelihatannya di awal seperti berbenturan, tetapi kita akan luruskan dulu sebenarnya maksud dari keduanya itu. Sehingga akan mendapatkan jawaban yang lebih akurat. Dalam hidup boleh nggak sih kita mencontek kayak gitu. Teman-teman, sebagaimana yang Anda lihat di gambar ya, ini saya lihatnya di laptop ya, kalau Anda kan saya satukan nih gambarnya. Ini adalah salah satu cuplikan dari track record akademis saya. Ini adalah daftar nilai di ijazah saya ya, yang tercantum di bagian belakang itu. Nama murid Arif Prahutomo, ya, nama lengkap saya. Nah, di situ Anda bisa lihat pendidikan agama 9, PMP 8, ya. PSPB 8, Bahasa Indonesia 8, ilmu pengetahuan sosial berapa? 9, matematika 8, ilmu pengetahuan alam 9, pendidikan jasmani 8, pendidikan kesenian 8, keterampilan khusus 8, ya. Boleh dibilang dari nilai saya ini tidak ada nilai 7, ya. Apalagi di bawah itu. Memang saya waktu SD itu status quo, ya. Jadi saya ranking 1 terus nggak pernah turun dari itu. Nah, kalau misalkan Anda katakanlah satu kelas dengan saya, Anda mau nggak dapat nilai-nilai yang seperti ini? Tentunya mau ya. Nah, karena waktu bersekolah tentunya tetap kita punya orientasi untuk mendapatkan nilai yang baik kayak gitu. Nah, lalu bolehkah Anda mencontek? Ya, mencontek. Misalnya pada waktu ujian, Anda duduk di sebelah saya lalu mencontek apa yang saya isikan pada lembar soal saya, sehingga Anda berharap hasilnya sama. Nah, terus terang teman-teman semua, kalau saya memaknai mencontek dalam kehidupan itu boleh, dengan catatan adalah Anda tidak mencontek seperti yang tadi dalam kasus ujian. Kenapa? Saya mendapatkan nilai seperti di gambar ini adalah saya melalui proses belajar, saya disiplin, saya rajin, saya tekun, ya, saya melakukan serangkaian pembiasaan-pembiasaan yang tidak mudah, sehingga saya memiliki kemampuan untuk menghasilkan angka seperti itu. Jadi di balik angka-angka ini ada kebiasaan, ada pembiasaan yang telah terinstal pada diri saya menjadi karakter saya. Nah, sementara kalau Anda misalkan hanya mencontek saya dari sesi ujian, maka Anda sebetulnya hanya mencontek hasilnya saja, tanpa Anda mencontek proses bagaimana saya terbentuk menjadi karakter yang mampu menghasilkan angka itu. Itulah sebabnya, Anda kalau misalkan yang dimaksud adalah mencontek seperti dalam kasus ujian sekolah kayak tadi,
itu adalah mencontek yang tidak tepat, mencontek yang tidak memberdayakan Anda, mencontek yang akan membunuh karakter Anda di dalam hidup, Anda akan sulit menjadi orang yang berhasil. Betulan. Tetapi kalau yang Anda maksud adalah mencontek apa yang saya lakukan sehingga saya bisa menghasilkan itu, misalkan, Rip, kamu rahasianya apa sih kok bisa begini hasilnya? Oh iya, saya baca buku tiap hari, saya belajar minimal 3 jam sehari, saya rajin beribadah, berdoa misalkan, saya disiplin, saya mengatur waktu dan sebagainya. Kalau itu yang Anda contek, maka Anda sedang memantaskan diri Anda berkemampuan untuk bisa menghasilkan itu. Nah, apa bahayanya kalau Anda memaknai mencontek boleh dalam kehidupan itu sebagai dalam kasus di ruang ujian tadi, maka Anda telah mendidik diri Anda untuk instan. Ibaratnya Anda ingin punya duit banyak seperti si A, ya. Tetapi Anda tidak mau memantaskan diri Anda sehingga Anda layak mendapatkan hasil seperti si A. Sehingga Anda akan cenderung menghalalkan cara-cara apapun bahkan yang tidak baik untuk mendapatkan itu. Itu bahayanya. Oleh karenanya, kalau misalkan Anda mendapatkan jargon, kalau Anda ingin sukses maka Anda perlu mencontek. Perhatikan, menconteknya itu adalah mencontek apa yang dilakukan. Mencontek pembiasaan, mencontek karakter, mencontek cara berpikir, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan pada diri orang itu. Itu baru mencontek yang betul. Nah, sebetulnya kalau misalkan kita bisa memposisikan nilai-nilai di dalam sekolah itu sebagai sarana kita untuk melatih membangun karakter, sebenarnya tidak ada yang salah dengan mengejar nilai. Hanya saja terjadi sebuah pergeseran, orang-orang itu lebih fokus kepada yang penting nilainya bagus, tanpa fokus kepada proses bagaimana orang itu bisa dapat nilai bagus. Kalau misalkan sekolah menekankan kepada prosesnya, ya, saya yakin dengan sendirinya nilai-nilai siswa itu akan baik dan juga terbangun karakter yang bagus. Lahirnya orang-orang yang menghalalkan segala cara termasuk mencontek di dalam ruang ujian, membawa apa itu istilahnya ya, kepean ya, contekan atau mencontek temennya yang di sebelah, itu dikarenakan mereka hanya mengejar hasil tapi tidak mau berproses. Nah teman-teman ya, saya ngamatin teman-teman saya yang suka mencontek ya, mencontek dalam artian tadi yang di ruang ujian, rata-rata di dalam hidupnya mereka bermasalah. Karena apa? Yang ya, tanpa disadari itu membuat mereka enggan untuk melakukan satu proses, enggan bekerja keras, enggan untuk membentuk mindset mereka, enggan untuk mendidik diri mereka, enggan untuk memantaskan diri mereka. Akhirnya itu yang jadi problem. Bukan masalah menconteknya, tapi mentalitas instan yang mereka install berulang-ulang sejak mereka sekolah itu yang bahaya sekali. Jadi, kalau kita kaitkan dengan judul video kita, mencontek boleh nggak di dalam hidup? Boleh, asalkan Anda mencontek prosesnya yang menciptakan sebuah hasil. Bukan hanya sekedar mencontek hasilnya dan Anda tidak mau berproses. Hanya ini yang bisa saya bagikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.